Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyu Purbo Santoso, SEMN, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Pada ujian akhir semester ini, saya akan coba menganalisis pengaruh turunnya suku bunga kredit Bank Mandiri. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai penurunan suku bunga kredit, kita akan coba mengulas pengertian suku bunga kredit secara umum. Suku bunga kredit merupakan suatu bentuk balas jasa yang diberikan dari kreditur pada bank yang menyediakan layanan pinjaman. Suku bunga kredit merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang sangat luas dan mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian. Dengan kata lain, dengan adanya suku bunga kredit tersebut, maka bank akan memperoleh pendapatannya berupa pendapatan bunga kredit itu sendiri. Ini adalah salah satu data kebijakan penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri atau BMRI. Dari data tersebut, suku bunga kredit Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Dari situ secara agregat suku bunga kredit Bank Mandiri sebesar 7,17% menurun menjadi 6,7% sepanjang 2021. Dari penurunan tersebut, data dari penyaluran kredit Bank Mandiri sebesar 1.050 triliun, tumbuh 8,80% setiap tahun. Dari sini kita coba mengulas mengenai SP3 itu sendiri, atau suku bunga dasar kredit. Adalah suatu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menurunkan SP3 ini tentunya agar kredit menjadi lebih menarik di mata kreditur. Dari penurunan SP3 ini, data dari Bank Mandiri ada beberapa segmen. Yang pertama segmen korporasi menjadi 8%, segmen retail menjadi 8,25%, segmen mikro menjadi 11,25%. Sedangkan SP3 pada segmen consumer untuk KPR turun menjadi 7,25 dan consumer non KPR menjadi 8,75. Tentunya SP3 ini akan menjadi acuan dari suku bunga kredit kepada kreditur. SP3 ini tentunya bisa membuat pendapatan bunga menurun. Tetapi dengan penurunan pendapatan bunga itu bisa tertutup dengan peningkatan kredit yang akan diproyeksikan bakal lebih besar dan menggeliat lagi tentunya. Ini adalah salah satu target pertumbuhan kredit Bank Mandiri yang mencapai single digit, berfokus pada industri makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, telekomunikasi, perkebunan, dan perdagangan. Dari NIM atau net interest margin yang diproyeksi 4,6% sampai 4,8%. Ini juga akan mendorong efisiensi tentunya dengan menangkan biaya dana cost of fund melalui meningkatkan dana murah. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya suku bunga kredit itu sendiri dalam teori ekonomi makro,
Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan sisi permintaan agregat yang kerap digunakan untuk menstimulasi aktivitas perekonomian. Pemangkasan suku bunga kebijakan akan menyebabkan biaya bank menurun, centris paribus, yang akan kemudian diteruskan dengan penurunan bunga kredit. Penurunan bunga kredit itu sendiri selanjutnya akan menggairahkan aktivitas bisnis, tentunya utamanya konsumsi belanja modal yang merupakan motor utama dari pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu dampak penurunan tingkat suku bunga kredit yaitu ketika bank sentral menurunkan suku bunga acuan, hal tersebut akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Dari kondisi ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kredit yang akan diajukan oleh masyarakat. Dari tingginya jumlah kredit tersebut akan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat. Dari situ, apabila sasaran kredit tersebut merupakan bagian dari kredit produktif, hal tersebut akan meningkatkan jumlah aktivitas ekonomi seperti tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Dari situ meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat yang sangat lebih besar lagi tentunya. Dari beberapa ulasan yang sudah saya sampaikan, bisa saya simpulkan di sini jika kita ingin perbaikan struktural atas suku bunga kredit, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjaga capaian inflasi yang telah ada saat ini dan mendorong agar imbal hasil simpanan bank semakin mendekati inflasi. Yang kedua, menurunkan margin bunga bersih atau net interest margin. Dengan perbaikan dua komponen utama pada NIM, biaya usaha dan risiko kredit, tentu fair untuk meminta perbankan lebih efisien dalam melakukan aktivitas intermediasinya. Sekian analisis penurunan suku bunga kredit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.